Oke, malam guys. Malam ini saya dan Bro Andre mau ngobrol-ngobrol, mau jatuhnya membandingkan ya, Bro. Membandingkan apa setan-setan yang ada di timur dan di barat. Timur versus barat. Iya, Timur timur versus versus barat. barat. Timur versus barat. Judulnya deh nanti, Bro ya. Jadi apa perbedaan lah kan ngomongnya. Perbedaan ya. Iya, jadi gimana sih hantu, maksudnya setan atau hantu lah yang orang sini bilang sama hantu-hantu yang ada di Indonesia Timur padaku. Karena kalau Intinya serem lah. tapi pada maksudnya intinya sih, maksudnya kalau Indonesia Timur kalau menurut gue sih hampir mirip lah, Bro. Maksudnya Emang penyebutannya. di Flores gimana? Kalau di Flores mah sama lah, kalau nggak salah tuh kalau kita di sana bilangnya Swangi. Nah, gue yakin di tempatnya juga pasti Swangi lah namanya. Maksudnya penyebutannya. Beda lah, Suanggi itu Kalau Swangi kita di dukun. sana gimana? Suanggi itu dukun. Dukun. Jadinya. Ya tapi kan masuk juga dari masuk dalam jenis-jenis hantu, Bro. Mah, Iya lah, Bro. aduh. Jenis-jenis hantu lah mereka si kawan. Suanggi itu sebutan lain daripada dukun. Kalau di sini bilang dukun, kita di sana bilang suanggi. Oh, di sana bilang Swangi. Iya, Kalau di tempat Swangi. gue gitu juga, orang yang mau mempelajari ilmu hitam. Terus salah satu syarat ilmu hitamnya mereka ini, jadi mereka tuh harus, kalau kita di sana bilangnya tuh orang meninggal. Nah itu mereka ini nih makan, katanya ngambil makan mayat orang-orang yang udah meninggal untuk memperkuat ilmunya. Kalau jadi orang yang Jadi tapi ada setelah dikubur gitu. setelah itu, tapi yang gue denger ya, soalnya gue juga salah satu orang yang nggak terlalu begitu percaya barang-barang kayak gini ya. Oh, ini orangnya yang cukup apatis, yang nggak terlalu percaya lah. Tapi kalau dari cerita-cerita yang gue dengar dari kecil di kampung, itu di sana bilang itu kalau Swangi itu orang yang punya ilmu hitam, terus salah satu syarat untuk memperdalam ilmunya mereka lah biar lebih hebat, lebih kuat lah ilmu hitamnya mereka ini. Jadi mereka ada orang nih, mereka bikin sakit dulu. Jadi syaratnya katanya tuh yang mereka makan daging ini, maksudnya daging orang yang meninggal itu orang yang mereka sendiri yang bikin. Jadi mereka nggak bukan asal, bukan tiba-tiba ada yang meninggal nih. Oh. Terus gue kesana lah ambil, bukan. Jadi tuh syaratnya tuh orang yang mereka buat lah, maksudnya mereka bikin jadi meninggal. Nah itu. Tapi pada saat proses perayaan, mereka bilangnya itu perayaan, itu mereka bisa panggil suami-suami yang lain berbagi. Jadi mereka tuh ada share juga, Bro. Jadi maksudnya? Jadi gini, jadi mereka, contohnya gue nih. Mereka guna-gunain orang. Contohnya gue. Lalu Suanggi lah. Gue Suanggi lah. Contoh nih kan, bukan Suanggi beneran. Ya siapa tahu ya. Jadi contohnya gue nih, gue kesel nih sama lu nih. Gue bikin lah lu. Bukan nggak kesal juga sih, nggak harus kesal. Maksudnya ya udahlah, lu target. Iri lah. Ya, lu target gue lah, target. Iri lah jatuhnya sih, biasanya iri. Sih. Iya, ada kebanyakan kasusnya iri, tapi bisa juga karena kita nggak rasa kuat nih. Gue nggak punya dendam, gue nggak punya. Iya. Nggak punya rasa iri atau dengki sama lu, tapi emang lu target gua. Jadi gua targetin lu nih, ya gua bikin lu sakit, lu bikin gua sakit. Jadi secara sistemnya sakit tuh bukan, kebanyakan menurut cerita yang gua dengar nih, kebanyakan orang di sana tuh katanya Swangi itu bukan langsung bikin langsung meninggal, itu juga enggak. Jadi mereka proses. Jadi contohnya sakit mereka dulu. Kasih waktu, jadi dikasih waktu, Bro, ada durasi. Gila, gokil di sana tuh asli, Bro. Swangi di sana tuh Swanginya tuh gokil. Jadi mereka kasih waktu sebulan lu. Jadi sana tuh ada durasi waktunya, ada rentang waktu. Dikasih waktu buat apa? Untuk hidup. Jadi mereka bikin lu, guna-gunain lu. Sebulan aja lu hidup. Pas sebulan lewat. Di situ per saat lu lewat nih, contohnya gua, kan gua bikin sebulan atau 2 bulan lah taruh. Lu lewat, meninggal nih. Udah pas saat acara penguburan lu, malamnya setelah acara penguburan, itu malam gua datang ke kuburan lu, gue datang. Terus di sana ntar udahlah proses. Di sana mereka bilang itu pesta. Jadi gue bisa ngundang orang kawan-kawan. Iya, orang yang sama seperjuangan lah. Ilmuwan. Ilmuwan. Jadi gue bisa panggil, Jadi berbagi daging, makan ini berbagi. Terus katanya, gue dengar juga katanya sih. Namanya kan katanya kan ini barang kan. Jadi katanya di sana tuh apa ya kalau dibilang ya di sini ya, kepala suku lah. Kalau istilah bahasa Indonesia yang resminya lah. Kepala suku, kalau sana bilang Musalaki ada.
penyebutan daerah. Jadi dia rajanya lah, kepala suku di situ. Itu biasanya kepala suku ini punya bagian sendiri, sadar tanpa dia sadari. Dia nggak ikut, walaupun dia nggak harus ikut. Walaupun dia juga bukan Suanggi, bukan apa, tapi katanya dia juga dikasih bagian. Jadi walaupun dia juga nggak harus ikut ke tempat itu juga, maksudnya datang ke acara pestanya mereka ini. Nah, dia bisa dapat bagian. Jadi katanya lagi nih, ini kita serba katanya nih loh. Jadi si kepala sukunya ini kalau malam kalau ada acara pesta kayak gituan, kalau dia lagi tidur, itu tiba-tiba dia tuh kayak ngunyah, kayak lagi makan. Jadi kayak apa? Secara dia nggak sadar dia lagi tidur atau lagi ngigo, kalau di sini dia bilang juga kayak ngigo ya. ikutan ngunyah, ikutan makan. Nah, sekitar itu tanda itu dia juga dapat bagiannya itu dia. Secara tidak langsung. Tapi kalau juga ya. Kalau iya bro, tapi sana Suwangi itu dikategorikan hantu juga. Maksudnya setan lah, bukan hantu, setan. Setan lah, dia kan orang yang punya hitam gitu. Ya, iya kan bagian dari yang kita bahas kemarin satanik juga kan, cuman itu. Ya dia kata Mongol sih lebih levelnya di bawah, levelnya paling rendah, terendah. Bali. Jadi tapi gini bro, tapi yang anehnya lucunya nih ya, kalau di tempat gue tuh nggak ada pocong bro. Kayak di Jawa nih kan orang terkenal kan, paling terkenal nih pocong, paling terkenal Gandruwo. Kita ngomongin pocong nih, di tempat gue tuh nggak ada kasus orang lihat pocong. Ya, apa mungkin karena mayoritas agama ya? Ya mayoritas agama mungkin kan. Di sana kan muslimnya dikit. Iya, Kristennya agak banyak. Jadi kalau seharusnya pocong tapi versi Kristen bro. Kristen kan nggak pakai pocong. Iya tahu maksudnya, kalau pocong kan dikapanin kan, diikat kepalanya. Nah versi Kristennya dia pakai jas lompat-lompat cocok. Kan versi Kristen bro. Itu bukan pocong namanya, apa? Yang itu yang ditempel kertas perut dia itu yang Cina punya. Cina. Ini bukan vampir, Dracula. Semacam vampir. Kalau barat. Maksud gue tapi versi Kristen emosional. Ya gitulah dia gitu, tapi dia pakai jas lengkap nih, macam ada kapas di hidung kan saat. Ini baru lompat-lompat bro. Tapi kalau mau lompat nggak ada bro, belum pernah. Gue denger ya dari kayak kawan-kawan gue tuh banyak juga sih yang apa sih? Maksudnya yang katanya sih pernah lihat, pernah ketemu barang-barang kayak gitu. Ya maksudnya pernah ngeliat mereka pesta-pesta makan ini? Ada katanya ada yang pernah lihat. Ada yang ini loh bro, ada yang kalau setahu gue kan harus ada bulan apa ya, bulan purnama ya. Iya, itu yang mereka nari-nari itu. Itu. Bulan. Kalau ngomongin itu gue inget cerita dulu ada bro. Gue kalau nggak salah SMA apa SMP gue lupa gue. Pokoknya kalau nggak SMA apa SMP itu. Jadi tetangga gue, abang-abangan lah. Abang-abangannya. Jadi dia yang ceritain dia mereka nih langsung ngelihat katanya. Ngelihat langsung. Intinya bisa ngelihat. Dia nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu. Karena Suanggi juga manusia jadi. Iya dia nggak tahu juga dia bisa ngelihat apa, tapi dia tuh katanya. Gue dengar cerita nih waktu. Ingat banget gue tuh waktu itu sempat booming di kompleks gue. Ketahuan siapa itu orangnya. Dan, ya gimana ya, kalau bisa dibilang tuh bukan rahasia umum lagi bro, udah jadi bukan rahasia umum, udah jadi rahasia umum di kompleks gue ini. Ada tetangga gue yang dicurigai punya ilmu kayak gitulah, karena ada yang melihat mereka pesta-pesta ini. Iya, bukan karena ada yang lihat, udah dari dulu, dari nenek moyang, dari cerita orang tua dulu tuh. Jadi semua orang di kompleks itu tuh tahu, maksudnya itu bilang ini Suanggi nih. Ada yang dicurigai. Kalau gue sih sebenarnya nggak terlalu percaya, karena gue bilang ya ilah. Karena lu juga. Ya, gue orangnya nggak begitu terlalu percaya barang-barang kayak gini. Jadi balik lagi jadi kawan gue cerita, abang-abangan lah. Jadi waktu malam sekitar jam 2 atau jam 3 lah. Jadi rumahnya dia posisi rumahnya dia tuh agak tinggi. Jadi posisi tanahnya nih. Iya. Posisi tanahnya jadi kalau agak kayak bukit gitu lah ya. Agak lebih tinggi. Jadi rumah gua di bawahnya rumahnya dia. Posisinya. Jadi pacaran mereka. Abangan ini sama ceweknya di belakang rumahnya. Duduk di rumah yang tinggi nih. Rumah yang posisinya agak lebih tinggi. Rumahnya dia pacaran sama ceweknya. Di bawah ponang kan.
Serius bro. Di bawah pohon nangka malam-malam jam 2 ke jam 3 lah itu ceritanya. Dan kebetulan singkat gue tuh pas mereka pacaran kita di situ. Gua termasuk gua dulu mainnya sama abang-abangan lagi nongkrong biasalah anak muda di kampung kan, dekat ada satu komplek orang rumahnya bersebelahan sama rumah gua. Di belakang ada kayak di belakang rumahnya ini ada pohon nangka gazebo gitu. Enggak apa ini tempat. Halaman bro luas. Tapi ada tempat duduknya. Jadi halaman di belakang tuh ada pohon nangka, terus kamar mandinya gitulah belakang, terus ada kandang babi. Jadi mereka pacar di pohon nangka, di samping kandang babi. Di samping kandang babi. Iya. Serius bro, ini gue ingat banget. Soalnya gue diceritain, tapi kan kebetulan di kampung yang begitu sih. Jadi gue diceritain di kampung apa udah di kota? Kalau gue di Ende-nya di kotanya. Jadi kebetulan gue juga ada di situ. Maksudnya gue ada malam itu. Di kota aja masih ada begitu ya? Wah di sana mah bisnisnya masih kuat bro. Terus gue ada malam itu di situ. Gue ada. Hanya gue nggak masa gue ikut orang pacaran kan. Jadi kita rame-rame. Gue kan dulu udah dari SMP udah nongkrongnya tuh sama orang yang lebih di atas gue. Gue gabung sama mereka. Jadi abang-abang gue ini di pacaran akhirnya mereka berdua. Pacaran mereka ke belakang. Nggak tahu lah mau ngapain. Ya tahu sendiri lah orang kalau udah pacaran di gelapan kan. Udah mereka pacaran tiba-tiba kabur dia dari belakang. Dia lari tinggalin ceweknya lagi. Berdua. Nggak ditinggalin lah. Dia berdua kabur dari belakang. Udah pucet mukanya. Terus diceritain lah. Lu pertama kan kenapa ya? Kenapa? Udahlah, tenang dulu. Sabar. Setelah dia tenang apa gitu, udah diceritain lah. Katanya dia ngeliat ini si rumah yang di bawah. Tetangga ini tetangga ini yang katanya Suwangi kan. Katanya berdua sama anaknya. Jadi mereka pas lagi ngobrol jadi kan kalau di atas tuh posisinya tuh kelihatan banget ke bawah itu. Dan kalau dari bawah tuh nggak bisa ngeliat soalnya gelap gitu. Gelap banget. Iya. Jadi mereka berdua ngeliat. Jadi pertama katanya nih si Suwangi ini keluar, ibunya keluar, terus kayak betul memang sih kata lu bulan purnama lah. Iya itu biasanya. Bukan bulan purnama, maksudnya bulan bagus lah. Terang banget lah. Terang. Jadi pas banget itu, jadi dia keluar sama pertama yang ibunya nih keluar, terus dia kayak nari-nari gitulah, nari-nari gitu depan teras rumahnya, nari-nari gitu. Terus anaknya serius bro, anaknya keluar, terus anaknya tuh gue udah agak lupa ceritanya, katanya anak tidur apa jongkok gitulah, posisinya jongkok, terus ibunya nih di atas dekat kepala anaknya, terus dia bikin kayak gimana gitu, jadi kayak narik keluar roh anaknya, jadi terbang gitu maksudnya. Nah, jadi anaknya yang keluar, ibunya yang jagain badannya ini. Anaknya kemana-mana anaknya gitu. Terbang kemana-mana. Nah, mereka berdua itu ngelihat katanya mereka ngelihat benar-benar ngelihat depan mata. Mereka ngelihat ke bawah tuh ngelihat mereka proses. Rohnya itu keluar tuh kayak jadi pada saat kan kalau roh kan nggak bisa ngelihat ya, nggak kelihatan kan. Jadi pada saat mereka asumsikan keluarlah dari badannya itu, anaknya langsung jatuh langsung tertidur. Mamanya jagain. Jagain karena di sana bilangnya, kalau di tempat gue bilangnya tuh Suwangi itu kalau cara buat bunuh mereka, itu pas mereka terbang keluar, balikin aja badannya. Jadi dia nggak bisa masuk kan katanya. Jadi harus ada yang jagain. Baby ngepet, jaga lilin. Iya kan? Iya. Ngepet. Lilin mati udah nggak bisa balik jadi manusia sih kan, babi terus masuk lapo. Sikat sama lelai kan. Lelai kata lain mah lu mau babi ngepet, babi masalahnya. Gitu bro. Kalau di tempat tuh kayak gimana? Gue sih biasa sih, paling mungkin dari dulu kan dokter agak jarang kan di sana, jadi kalau ada yang sakit yang aneh-aneh misalnya kayak ya sakit yang susah lah disembuhin sama mantri-mantri di sana tuh ya. Biasanya tuh diindikasikan ada yang guna-guna, yang ada yang buat nih. Apa itu? Wah. Es.
Iya, Ya. bawa. Ya udah cuci tangan sana. Sangat cuci tangan. Cuci tangan. Papa, ini. Sama mama Sabar aja. dong sama mama. Pengalaman lu itu aja ya. Maksudnya bukan gua orang bro. Gua nggak ada. Enggak, maksudnya cerita-cerita di Iya, sana kalau ya, horor. kata horor atau karena kalau mau bilang ketemu langsung Pagi. nggak pernah gua. Nggak pernah sama sekali. Gua juga nggak pernah. Katanya sih bilang karena mata lu bukan mata anak IndiHome. Nah kan kalau anak IndiHome kan bisa ngelihat peka lah, sensitif. IndiHome, wah itu lagi ngobrol. Dan mau ngobrol juga. Iya. Ya, mau juga ikut ngobrol. Oke. Kamu nonton YouTube ya? Apa? Enggak, udah dicas kok. Udah dicas tadi. Tadi ada. Berarti lu percaya? Ya, percaya nggak percaya, pas merinding juga ngeri-ngeri juga kan? Ya kan kalau kata gue sih kalau merinding itu karena udah kesuges kita bro. Respon tubuh kita ngelakuin hal itu. Bukan berarti ada hantu dekat kita tiba-tiba kita merinding. Karena memang kita udah respon, udah suges. Kita udah mikirin. Iya udah mikir kalau ada hantu kayak ini ada hantu. Makin merinding. Lagi lu baru selesai nonton horor-horor atau. Kan biasanya kan gitu. Padahal belum tentu. Iya sih. Padahal nggak ada apa-apa sebenarnya. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Karena hantu itu balik lagi bro, kata gue sih mitos. Iya kayak di gunung-gunung berapa kali gua naik gunung Nah itu gua nggak takut loh. kan Maksudnya kebanyakan katanya bilang kalau di hutan di gunung itu yang lebih parah karena di yang lebih parah kan Cermai. iya maksudnya cerita-cerita mistis itu kan banyak kan orang-orang yang nanjak, apalagi lu anak lama lagi. Iya. Kalau ngomongin kayak gini nih apa tempat lu ada nggak hantu lokal? Hantu Maksudnya lokal yang udah meninggal atau gimana? Yang iya hantu lokal yang cuma di tempat lu doang, tempat lain nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Sama sih. Hantu yang ya umum aja. Iya kayak orang pendek, kalau teman-teman tuh katanya orang pendek, yang kerdil-kerdil gitu lah. Tapi bukan yang maling duit ya. Tapi gue nggak ada yang maling duit nggak. Bukan tapi orang memang katanya bilang pendek dia. Orangnya pendek-pendek, kecil-kecil, sering. Kalau di tempat gue tuh katanya di hutan, sering banget berkeliaran orang kayak gitu. Kayak Bukan ya kayak orang tuyul, kalau di sini bilang tuyul. Tapi kan kalau di sini kan tuyul kan dipelihara, terus ya dia disuruh lah ngambil duit apa gitu. Di sana enggak, bukan kayak gitu, tapi ada orang-orang kayak gitu. Manusia yang itulah, mohon maaf yang itulah ya. Yang pendek lah. Tapi bukan manusia loh ini. Maksudnya dari dunia setan. Dari dunia mistis lah. Dunia lain lah kalau kata orang. Itu dalam wujud orang-orang kecil-kecil kerdil gitu. Kalau kita di KI sih bukan bukan hantu sih jatuhnya, kayak biasanya dipercaya nenek moyang. Oh iya. Jadi orang-orang orang hilang-hilang lah jatuhnya. Oh iya, kalau cerita tentang orang hilang ya, tempat tuh juga ada ya? Iya. Disembunyiin ya? Iya, disembunyiin, misalnya ada tempat keramat gitu. Maksudnya jadi itu tempat misalnya ada di sana sih bilangnya itu woma. Woma itu kan perjanjian atau apa lah di situ kan. Terus sama kuburan tua. Nah, itu kan banyak banyak cerita zaman dulu lah, mereka masih gelap banget kan, masih dekat dengan Tuhan juga mungkin kan. Jadi tapi lu percaya nggak mereka masih dekat dengan Tuhan? Orang-orang kayak gitu. Orang yang megang ini. Orang yang dulu, orang-orang moyang-moyang lah. Kalau nenek moyang, kalau pengetahuan gue ya, kan kalau kita ngomongin tentang agama, kalau masuk ke agama nih ya, karena kan biasanya tuh animisme di Indonesia duluan bro. Agama ini kan belakangan masuk. Iya. Nenek kita dulu kan sebelum agama kan mereka itu duluan yang mereka kenal. Tapi ajaran kayak berdoa di batu, di pohon. Cuman ajaran yang mereka punya sampai adat istiadatnya itu kan. Iya, berbau dinamisme animisme kan sampai sekarang. Iya lah, orang tempat gue masih aja walaupun udah kenal agama nih. Contohnya Minggu dia ke gereja. Minggu pagi nih ke gereja, pulang dari gereja, balik lagi ke belakang rumah. Bukan sesajen sih, kasih makan gitu. Iya, bukan maksud gue yang kayak apa? Hukum-hukumnya lah, hukum adatnya itu. Ada di sana masih, dia kayak itu kan ngikutin kayak yang diajarkan Tuhan atau
diajarkan agama kan dia lebih ini malah lebih benar Iya. jatuhnya. Jadi Bukan agama nggak benar maksudnya, sebelum agama ada ya pun kan dia karena udah iya kan ngajarin yang orang-orang benar. dulu kan maksudnya kan orang-orang di kampung dulu kan Hmm. itu dulu agama kan belakangan masuk. Hmm. Jadi kan hukum adat kan lebih kuat malahan kuat. daripada hukum agama di kuat. sana. Di sana orang lebih nerapin hukum adat. Klasifikasi hantu nih kayak gimana sih maksudnya? Orang yang apakah orang yang udah meninggal? Hantu tuh mungkin yang udah meninggal deh, kayak Terus sundal gentayangan. bolong gitu-gitu ya kan. Tapi Iya, kan ada bro gentayangan. hantu yang bukan lokal sih, hantu yang pure murni. Kan ada. Pure, jadi dia Masih ini bukan hidup. bukan masih hidup maksudnya. Kalau kata lu orang meninggal kan berarti sebelumnya manusia dong. Manusia, terus Ada kan yang pure murni dia memang hantu. Terlahir dan dibesarkan sebagai hantu. Ya kan? terlahir di dunia hantu. Dan besar sebagai hantu. Kan ada juga bro. Ini nih, Maksud klasifikasinya kan seperti apa itu? lu tahu itu dari mana bro? Menurut gua berpikir aja maksudnya. Bukan gua dengar dari sini enggak. Maksudnya gua cuma berpikir kategori hantu itu yang dari manusia terus meninggal gentayangan ataukah maksudnya diklasifikasikan kayak gitu. Itu kategori hantu ya itu Berarti yang pure lahir besar sebagai hantu gimana? setan, satanik maksudnya Setan. dia. Oh setan sama hantu beda. Iya, ternyata Pengkategorikan hantu sama setan tuh kayak gitu ya. Kalau yang pure murni itu setan. satan. Kalau yang dulu manusia terus tiba meninggal gentayangan hantu. Karena lu bilang hantu sih, gue mikirnya dulu manusia, cuman dia pas meninggalnya jadi ya itu gentayangan itu yang jadi hantu. Mantap juga pengkelasnya. Entah dia jadi hantu tuh dibuat-buat atau gimana. Di Mongol dia ada cerita nggak, maksudnya ya yang maksudnya orang meninggal terus jadi Nggak tahu gentayangan gitu, gua nggak pernah jatuhnya nonton sih itu. masuk ke dunia setan atau dia gimana itu? Nah, itu yang sebenarnya Nah, harus jelas dong bro pengklasifikasian. Sama kayak kita manusia kan orang gini kalau mau mensamakan itu kan orang ahli-ahli aja bisa mengklasifikasikan tumbuhan kingdom apa ini diklasifikasikan sampai yang terkecil kan vertebrata serangga masuknya ini terus dipecah lagi sampai di dunia di dunia kegelapan satanik kan harusnya seperti itu juga harus ada pengklasifikasian lagi. Kalau yang ini levelnya lebih kecil terus dipecah-pecah lagi nih. Ini contohnya kayak tuyul. Ada tuyul bagian ini ada klasifikasian aja dibagi-bagi lagi. Harusnya kayak gitu biar lengkap jelas kan. Dan orang yang ingin belajar hal itu kan ngerti, oh ternyata tuyul bukan cuma ini, ada tuyul jenis ini ada pengklasifikasian. Contohnya orang kayaknya ini masuk genus, masuk kingdom tuyul ini bisa bro. Ya kan harus kayak kayaknya gitu. Lu ini tertarik ini belajar ini nih. Bukan, gue nggak percaya. Mending kita belajar kebenaran aja. Nih, gue nggak percaya sebenarnya. Sebenarnya gue nggak terlalu percaya barang-barang kayak gitu. Iya. Hanya karena kita hidup karena penasaran. Iya, terus kita hidup di lingkungan yang sebagian besar masih mempercayai hal kayak gitu. Ya mau nggak mau kita tahu lah. Iya. Ya kan kita dengar dari keluarga, dari temen, dari tetangga. Gitu, semalam gue ketemu ini. Semalam gue ngeliat ini. Kayak itu apa? Kalau ada keluarga yang meninggal misalnya lu pernah nggak ada yang kan ada yang biasanya dimimpiin kan? Oh sering. Lu pernah? Di keluarga gue, maksudnya di tempat gue, di keluarga gue juga lu sering. Pernah nggak? Enggak, gue nggak pernah. Tapi kalau dari cerita, kalau gue sering bro. Di mimpi lu didatengin. Iya mungkin karena gue Karena kepikiran itu. Kalau kata gue sih karena kepikiran. Jadi kebawa mimpi. Jadi kan mimpi kan adalah hal-hal yang terjadi di kita pada hari itu atau mungkin berapa hari yang belakangan. Biasanya kan jadi mimpi biasanya kan. Hal-hal yang pernah kita lewati. Karena lu terlalu sugesti, lu kepikiran. Jadi pas buat tidur langsung kayak ke bawah mimpi. Karena mimpi, ya? Ini bro, bawah alam sadar itu. Iya, karena gue pernah nggak tahu, gue lupa buku apa itu, gue pernah baca nih bro. Jadi katanya tuh ini kayaknya masih ada, bukan hantu sih, maksudnya katanya dia pernah jelasin kenapa orang bisa ngelihat hantu. Dia pernah jelasin kenapa, gue lupa sih buku apa itu. Udah lama banget zaman gue sekolah, gue SMP. Kenapa orang bisa lihat hantu? Karena sugesti bro. Itu karena dia bilang kemarin. Iya, karena dia putar terus dan mutak. Jadi biasanya nih kebanyakan tuh orang yang habis nonton horor atau habis dari tempat orang meninggal, sugesti dia putar terus nih.
wah gue takut ketemu hantu, gue takut ketemu hantu, wah jangan-jangan tiba-tiba gue ketemu ini, dia putar sugesti terus muncul bro. Jadi apa yang disugestikan tuh muncul ke dia hasil dari sugesti cuman sendiri. dia bilang sugesti anak kecil lah, emang ada ya anak kecil yang sugesti? Maksudnya anak kecil yang Anak lihat kecil hantu yang bisa ngeliat kan? ada kan yang dilihat ini bener hantu apa enggak, itu jadi permasalahannya, hantu misalnya apa dia enggak. ngomong itu, misalnya ada Itu- orang tuanya lah, atau dari kecil orang tuanya udah meninggal atau apa, kan banyak tuh yang terjadi, apa itu papa atau itu mama misalnya yang udah meninggal gitu. Gitu Sekarang, maksudnya iya, dia ngomong gitu kan. kalau kayak gitu mungkin aja ya, mungkin itu sugesti juga karena hasil kerinduan dia terhadap Kerinduan. orang tuanya ya, bisa jadi kan bro, kan Ya masalahnya itu orang terdekat dia aja yang kita jadiin sugesti aja ya, lah semua. balik lagi sugesti Oke, bro. sip. Karena manusia punya Ya kan itu semua punya di bawah alam sadar. alam bawah sadar Ya, aja. dia alam bawah sadar ya. Iyalah bro. Tapi kira-kira yang diceritain Mongol sama siapa tuh cewek yang itu yang sempat mau dijadiin permaisurinya Lucifer tuh, Melani. Tapi kan itu kan kata lu tuh udah berbeda bro levelnya mereka. Maksudnya level yang diceritain itu kan udah tingkatannya Kalau udah lu bilang- setan udah tinggi. Ya itu dilihat setan kan. Maksudnya apanya nih? Kan lu Jadi bilang permasalahan. orang ngelihat setan itu karena memang dia suges. Berarti orang itu suges dong. Sepertinya kemungkinan. Karena didoktrin apalah segala macam. Iya, karena terlalu terobsesi akan hal itu. Jadi tervisualisasikan apa yang diobsesikan itu. Cuman yang gue bingung ilmu-ilmunya mereka itu. Maksudnya ilmu gimana sih? Lu bisa bolak-balikin orang. Balik lagi ke situ. Bolak-balik ini kan gue bilang orang tuh. dalam. Faktor trik. Jadi intinya malam ini setan di nggak tahu. Kalau bisa Harusnya mana gitu? iya sih. Maksudnya Kalau versi- karena kita orang timur lebih serem orang timur. Ya, kayaknya. kalau menurut kita Iya, kan. menurut kita. Cita-cita maksudnya. Kan kayaknya nggak terlalu jauh beda sih bro. Setan dari sana sama setan di sini. Beda namanya doang. Beda namanya doang, penyebutannya doang. Kayak di sana Kasbi, di sini Singkong. Ah, di sini singkong. Ya seperti itu. Beda tempat, beda nama. Iya. Iya bener bro. Oke. Beda tempat, di sana Kasbi, sini singkong, bener seperti itu. Soalnya nggak terlalu jauh beda. Setiap daerah kan pasti punya ceritanya masing-masing bro. Iya, Ya karena kan di Jawa, di Jawa Tengah ini, di Jawa Timur ini. Jawa Tengah lebih mistis Ya kan, lagi. setiap kan. daerah kan punya cerita mistisnya. Sebenarnya maksud gua nggak terlalu nggak terlalu percaya meyakin, tapi kata gua cerita itu sebenarnya bagus. Ada itu bagus. Jadi lebih satu sisi positifnya tuh kita lebih sadar, lebih peka. Oke. Iya karena bro. Ini gue suka nih. Nanti Lebih sadar, kita lebih bahas peka. lagi nih. Jadi gue pengen bahas sama lu kenapa harus ada cerita-cerita seperti ini.